Selamat datang di Kabar pada siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya, semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah kabar pada siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sana kita awali kabar pada siang ini dengan informasi pertama. Peristiwa tragis terjadi di kawasan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pada Selasa siang 28 April 2026. Seorang pria bernama Harizanto meninggal dunia setelah mengalami luka tusuk dalam insiden yang melibatkan kerabatnya sendiri. Kejadian ini bermula dari perselisihan terkait jadwal jaga malam dan aktivitas proyek. Situasi yang awalnya hanya cekcok kemudian memanas hingga pelaku nekat menusukkan pisau ke arah korban. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka yang dideritanya. Setelah kejadian, pelaku sempat melarikan diri namun akhirnya menyerahkan diri usai dilakukan pendekatan oleh pihak kepolisian bersama keluarga. Saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan Polsek Kuranji dan tengah menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Pak Robi, kajian depo cek. Ada. Mau dari malam ya? Iya. Itu masuk bahan ya? Dua, baik, bekas banjir ya? Iya. Karena di belakang rumah dia itu, Di belakang rumah Pak Tonang lah. belakang dia, Dewa kalau dia si korban, Nadio ya? Nek Neo juga. Tolak ya. Motor yang dipakai itu deh. Motor Pak. Iya. Karena motor itu tampil rata saja dulu awalnya ya. Sudah baik, sudah kami baik di butuh gua di korban. Kan korban BD gitu itu. Iya Pak. Iya deh. Satu sekolah sejam ke badan lain. Oh motor deh. Motor lah, mau tapi aku mahal kalau mau. Ya gitu dia gitu yang bawa kafe. Ada mau KTP nih? Berita kedua, keganasan arus sungai di kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang pada Oktober 2025 lalu menyebabkan kerusakan besar menghancurkan rumah warga hingga fasilitas umum. Di wilayah Batangkabung, bahkan bangunan SD Negeri 49 dan satu pesantren dilaporkan hanyut terbawa arus banjir. Sebagai langkah penanganan darurat, pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 menunjuk PT Nindya Karya untuk melakukan normalisasi sungai guna mencegah air kembali meluap ke pemukiman. Di lokasi Batangkabung dilakukan pemasangan geobak berukuran 1 meter kubik di sepanjang tepi sungai agar aliran dapat ditahan dengan lebih baik. Proses pengerjaan terus berjalan dengan dukungan alat berat seperti ekskavator yang menggali dan memindahkan sedimen sungai. Pengawas proyek Fikri menyebutkan tahap awal meninggikan bibir sungai hingga 1,2 meter, kemudian ditingkatkan menjadi 1,5 meter pada tahap berikutnya. Dengan cakupan sepanjang 548 meter di beberapa titik, sebagian upaya memperkuat perlindungan dari ancaman banjir di masa mendatang.
Berita selanjutnya, ekspedisi Seven Summit Indonesia memasuki edisi Gunung Kerinci. Puncak tertinggi di Sumatera yang berdiri megah di ketinggian 3.805 mdpl berada di kawasan Gunung Kerinci, bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat. Pendakian menuju puncak Kerinci bukan hanya soal menaklukkan ketinggian, tetapi juga menguji fisik dan mental. Jalur yang panjang, hutan lebat, hingga trek berpasir vulkanik menjelang summit attack menjadi tantangan tersendiri bagi para pendaki. Namun semua itu terbayar dengan panorama luar biasa dari atap Sumatera, termasuk pemandangan sunrise yang ikonik. Ekspedisi ini menjadi bagian dari misi menaklukkan Seven Summit Indonesia, sekaligus mengangkat keindahan alam dan potensi wisata pegunungan di Indonesia. Gunung Kerinci tak hanya menawarkan petualangan, tetapi juga pengalaman yang membekas bagi setiap pendaki yang menjejakkan kaki di puncaknya. Berita selanjutnya, gudang dan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang di kawasan Ayepaca, Kecamatan Koto Tangah dilanda kebakaran hebat pada Rabu pagi 29 April 2026. Peristiwa ini menghanguskan sejumlah fasilitas mulai dari gudang, kantin, hanggar, hingga puluhan kendaraan operasional. Sebanyak 8 unit armada dan 100 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Dalam kejadian ini, sedikitnya 23 unit sepeda motor turut hangus terbakar dengan total kerugian ditaksir mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Meski berada di kawasan pemukiman padat, petugas berhasil melokalisir api sehingga tidak merambat ke bangunan utama maupun rumah warga di sekitarnya. Berita selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar memastikan seluruh warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas 2B Batu Sangkar mendapatkan hak identitas hukumnya. Melalui program Jemput Bola yang telah dimulai sejak awal pekan, pemerintah daerah menunjukkan komitmen nyata dalam menindaklanjuti instruksi pusat sekaligus memastikan seluruh warga termasuk yang berada di dalam rutan tetap memiliki dokumen kependudukan yang sah. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan hak dasar warga binaan serta mempermudah akses terhadap berbagai layanan administrasi ke depan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar memastikan seluruh warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Batu Sangkar mendapatkan hak identitas hukumnya. Giat jemput bola yang dimulai sejak pekan ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menindaklanjuti instruksi pusat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Agus Ril melalui Erni Delvita selaku PLT Kabid mengungkapkan bahwa kegiatan pada Rabu merupakan kelanjutan agenda serentak yang dimulai sejak Senin lalu.
Langkah tersebut didasari oleh surat resmi Dirjen Dukcapil Kemendagri terkait pemadanan data dan percepatan perekaman di seluruh lembaga pemasyarakatan Indonesia. Ibu mungkin bisa disampaikan terkait kegiatan hari ini itu dalam rangka apa dan apa-apa saja yang dilakukan sejauh ini gitu. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan lanjutan yang telah kita lakukan pada hari Senin tanggal 27 April 2006 sesuai dengan surat dari Kemendagri Dirjen Dukcapil terkait melakukan pemadanan data, kemudian perekaman bagi yang belum direkam di TAT di semua lapas di Indonesia termasuk kita di Kabupaten Tanah Datar. Jadi pada hari Senin itu kita serentak se-Indonesia, tapi pada hari Senin tersebut kita belum selesai melakukan perekaman, kita lanjutkan pada hari ini. Jadi mana jumlah penghuni lapas kita 137. Pada hari Senin kemarin kita katakan mulainya jam 2, jadi baru 59 yang terpadatkan. Jadi ketemu satu yang belum rekam, kita rekam pada hari Senin. Nah sekarang kita lanjutkan di kantor, ketemu ada 2 lagi yang belum rekam. Mana sekarang kita lanjutkan perekaman yang 2 bagi petugas lapas. Jadi seluruh penghuni lapas kita sudah memiliki NIK dan sudah melakukan perekaman KTP. Kalau pada hari Senin kami turun sekitar 4 orang, itu langsung didampingi oleh Pak Kepala Dinas. Pak Kepala Dinas langsung melihat proses dari pelaksanaan perekaman di petugas lapangan. Tapi sebelum perekaman kami sudah kunjunglah ke sini dulu hari Sabtu terkait daftar nama-namanya. Untuk perekaman data warga binaan yang sesuai dengan surat edaran dari Dirjen Pemasyarakatan tentang perekaman data ini bagi warga binaan, kami temukan 3 orang yang belum mendapatkan perekaman data. Jadi tim dari Dukcapil telah menyelesaikan kegiatan ini. Jadi terima kasih banyak kepada Dukcapil yang telah koordinasi menyelesaikan perekaman data warga binaan. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Padang menggelar festival literasi yang berlangsung di Youth Center Padang sejak 24 April hingga 3 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan minat baca sekaligus memperluas wawasan literasi. Festival ini dimeriahkan dengan ratusan koleksi buku serta berbagai event menarik yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga masyarakat umum. Melalui kegiatan ini diharapkan budaya literasi di Kota Padang semakin tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. sekitar kita. Nah sehingga ini harus menjadi PR yang dengan begitu kita serius dan berkomitmen untuk merealisasikannya. Kalau hari ini data yang saya kelola, mungkin Bapak lebih lihat Indonesia memiliki tingkat literasi yang tentunya menjadi PR bagi kita untuk kita kembangkan setiap tahunnya. Itu sebagai salah satu program kita yaitu Padang Buana. Kita menginginkan tentunya perkembangan literasi di Kota Padang khususnya bagi generasi muda kita ini meningkat ya dalam beberapa tahun yang akan datang. Apalagi dengan semangat baru, gedung baru perpustakaan dengan fasilitas youth center dan tentunya akan pun juga kita kembangkan dengan banyaknya support dari
pihak apakah itu Gramedia, Semesta Buku dan lain-lain, kita meyakini bahwasanya ini memang harus betul-betul kita dorong. Kita harus apresiasi para penulis kita harus apresiasi siapapun dari warga kita yang memang mendorong bagaimana literasi Kota Padang ini meningkat setiap tahunnya. Dan tentunya ini yang kita lakukan pada hari ini. Saya meminta untuk festival literasi tahun-tahun yang akan datang pun juga semakin luar biasa, semakin mengundang para penggiat literasi yang ada di Kota Padang. Terus tadi kan Mbak Tadi bahwa perpustakaan kita kan masih di PC nih. Ya. Untuk ke TPA bagaimana? Programnya, apakah program bedah buku tadi, apakah program literasi budaya, apakah program literasi digital, bagaimana mengumpulkan seluruh potensi yang ada, kelompok-kelompok baca masyarakat, ini dilewatkan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan kita. Jadi perpustakaan ini hidup, bukan hanya sekedar tempat mengarsip buku, tetapi bagaimana buku itu menjadi media pemersatu bagi para penggiat-penggiat literasi kita yang memang peduli, yang memang betul-betul ingin meningkatkan tumbuh kembangnya minat baca di tengah-tengah masyarakatnya. Sehingga ini yang harus menjadi PR bagi Dinas Perpustakaan dan juga dinas lainnya, sehingga memang literasi ini tidak hanya kaku berbicara tentang baca tulis, tetapi berbicara tentang pergerakan literasi peradaban dari pemerintah, dari masyarakat Kota Padang. Tadi ada Berita terakhir, insiden kecelakaan terjadi antara KA 408 komuter Lendoho relasi Kertosono Malang dengan sebuah truk di perlintasan resmi terjaga antara Stasiun Blitar Garun, Selasa malam 28 April 2006 sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut keterangan PT KAI Daop 7 Madiun, kejadian bermula saat sirine peringatan sudah berbunyi dan petugas bersiap menutup palang pintu. Namun truk tetap melintas dan tiba-tiba mogok di tengah perlintasan hingga menghalangi jalur kereta. Meski petugas telah memberikan tanda bahaya dan masinis melakukan pengereman darurat, jarak yang terlalu dekat membuat tabrakan tidak dapat dihindari. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sopir truk berhasil menyelamatkan diri sementara masinis dan asisten masinis dalam kondisi selamat. Akibat insiden tersebut, lokomotif mengalami gangguan teknis dan perjalanan sempat terhenti. PT KAI menghimbau masyarakat untuk selalu mematuhi rambu serta memastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum melintas perlintasan sebidang. Terjadi trouble di daerah Sanan Wetan Bendil. Terjadi trouble kendaraan di Sanan Wetan Bendil. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Demikian rangkuman KPPD siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di KPPD siang berikutnya.